Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB kepada operator saya persilahkan. Lanjut saja Mbak Anin. Punten. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman panitia. Bapak dan Ibu yang terhormat, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengantar yang akan disampaikan oleh Direktur Riset dan Inovasi kepada yang terhormat Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anin. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Jadi sebagai WR3, kemudian juga Pak Yogi Erdani, ya Ketua PMO Program Bestari, kemudian juga Bu Ira, ya eh, Ketua Tim Diseminasi Sains dan Pengelolaan Program Kolaborasi, dan para peneliti yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu ya, jadi hari ini nanti sama-sama kita akan mendengarkan ya dari Pak Yogi kemudian juga Bu Ira ya terkait dengan program Bestari ya. Jadi terkait dengan program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi di perguruan tinggi atau Bestari ya. Jadi nanti sama-sama kita simak gitu ya, karena memang terkait dengan penelitian yang serupa dengan Bestari ini sudah kita lakukan ya. Misalnya terkait dengan program penelitian terapan ya, itu juga melibatkan Budi ya, kemudian juga penelitian dengan pemerintah daerah ya. Yang kemarin di APT seperti apa namanya Rida gitu ya, kemudian juga Dudi. Nah ini sudah biasa kita lakukan. Jadi nanti sama-sama kita dengarkan, tapi yang jelas bahwa program yang ada ini harus multidisiplin ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya monodisiplin ya. Ini yang kedua juga tentu memberikan impact ya, karena nanti melibatkan mitra pengguna penelitian ya, dalam ini adalah eh, dunia industri ya, kemudian juga dengan pemerintah daerah ya. Nah, sehingga nanti kita sama-sama akan kita tanyakan apa bedanya misalnya dengan
penelitian terapa, ya apa bedanya dengan penelitian yang kerjasama dengan pemerintah daerah, ya. Tapi yang jelas pendanaan yang ada ini adalah dari LPDP, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga boleh ada terkait dengan kon 51 ya, terkait dengan honor ya. Jadi biasanya kan kalau penelitian dari BIMA kemudian juga dari DAPT ya, itu kan nggak boleh ada honor. Jadi kalau penelitian ini boleh ada honor ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu ya, kalau saya baca sekilas ya dari program yang ada ini nanti perguruan tinggi boleh mengusulkan satu lebih daripada satu apa kelompok pengusul ya. Sehingga mudah-mudahan nanti PP diberikan porsi yang cukup banyak ya. Karena Pak Jogi dan Bu Ira ya, kami di IPB ini ada sekitar seratusan judul yang kemarin kita ajukan di dorongan temuji gitu ya. Dan itu bekerjasama dengan pemerintah daerah, bekerjasama juga dengan dunia industri begitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti tidak dibatasi ya. Nah, kemarin saya dengar dari Pak Ferry ya. Jadi nanti kan ada sekitar 75 sampai 100 proposal ya yang akan didanai ya. Jadi nanti sama-sama Bapak Ibu akan kita dengarkan dari Pak Yogi dan Bu Ira. Nah, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tetap semangat karena memang baru beberapa hari yang lalu kan diumumkan terkait dengan program DAPT gitu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ya yang kemarin lolos, kemudian juga yang belum lolos gitu ya, itu nanti bisa berpartisipasi di dalam program Lestari ini, karena saya yakin Bapak Ibu semua punya roadmap penelitian, nah, sehingga nggak ada katalah misalnya waktu untuk tidak ada kegiatan penelitian, kan nanti Bapak Ibu bisa saling mengisi gitu ya di roadmap penelitian, nah sehingga nanti mudah-mudahan nanti banyak yang mengajukan di dalam proposal Lestari ini ya. Dan yang paling penting tadi harus dalam bentuk kelompok tim ya yang interdisiplin. Jadi nggak bisa misalnya hanya monodisiplin. Baik Bapak Ibu, demikian sambutan dari saya dan selanjutnya nanti sama-sama kita dengarkan arahan daripada Pak WR ya. Demikian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sugeng atas pengantarnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Ernan Rustiadi, kami persilahkan. Baik, suara saya sudah terdengar? Prof, Sudah ya? sudah Pak. Sudah, Baik. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Yogi Herdani, Ketua PMO Program Lestari, Bu Ira, Ketua Tim Diseminasi, dan nanti Pak Direktur tidak bisa hadir ya, Pak Direktur Diseminasi Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Pak Yudi, Prof. Yudi ya. Dan tentunya Pak Sugeng selaku Direktur Riset Inovasi IPB dan seluruh tim dari IPB dan para peneliti di lingkungan IPB University yang kami banggakan. Pertama kita bersyukur bahwa di era kepemimpinan Menteri saat ini ada berbagai program-program riset dan hilirisasi yang baru ya, dan ini memberikan peluang bagi para peneliti-peneliti di perguruan tinggi termasuk di IPB untuk mendapatkan fasilitas dukungan untuk menyelenggarakan riset hingga hilirisasinya ya ke masyarakat. Dan kali ini program Lestari kami pelajari ini konsep living lab ya. Kami sangat senang bahwa ada skema living lab ini karena IPB juga sedang menyelenggarakan ya kegiatan-kegiatan semacam living lab ini dan bahkan sudah berkolaborasi dengan banyak pihak ya.
ya baru saja sebulan lalu Pak Rektor diundang ya ke Stanford University di Amerika menghadiri acara simposium Living Lab ya. Jadi Stanford University dan TUM ya, Technical University of Munich ya di Stanford, California di bulan lalu menyelenggarakan ya, simposium Living Lab dan mereka sudah berkolaborasi 2 atau 3 tahun begitu terkait Living Lab dan bagaimana mereka menjadikan kampus dan di luar kampus sebagai Living Lab ya, bagaimana antara riset dan operation ya, baik operation di kampus ataupun kalau di luar kampus yang ada di masyarakat itu terintegrasi sehingga antara action, aktivitas real, dan research inovasi itu satu integrasi gitu ya. Itu sangat menarik dan Pak Rektor menyampaikan bagaimana IPB melalui berbagai program-program di masyarakat ya juga sudah menunjukkan karakteristik Living Lab gitu. Nah, oleh karenanya kami bersyukur ya dengan ada program Bestari ini, maka praktek-praktek yang mendekati konsep Living Lab ini bisa mudah-mudahan bisa terfasilitasi dan kami tentunya berharap nanti sebagian dari peneliti IPB diseminasi dan hilirisasinya di Living Lab atau di masyarakat atau di industri atau di berbagai tempat dapat terfasilitasi melalui program Bestari ini. Tapi tentunya kita ingin mendengar ya bagaimana persisnya konsep skema ini dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yogi, Bu Ira dan tim kesediaannya untuk secara khusus ya diundang ke IPB untuk menyampaikan kepada para peneliti IPB terkait dengan program Bestari ini. Demikian sambutan yang kami bisa sampaikan. Semoga melalui acara ini kita mendapat penjelasan yang baik dan membuat para dosen di IPB terdorong untuk mengajukan proposal. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ernan atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke penjelasan materi program, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon berkenan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Izin saya pandu. Baik, mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Izin saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, boleh sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, lagi kita akan dengarkan penjelasan program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi di perguruan tinggi atau Bestari, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Asisten Direktur Riset Dasar dan Terapan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Obi Farobi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak WR, Prof. Ernan. Yang saya hormati Direktur DRI, Prof. Sugeng Heri Suseno. Dan tentunya ini pembicara jauh ini dari Jakarta, walaupun ini online ya. Pak Yogi dan Bu Ira dari Ditminat Saintek ya Pak Yogi. Seharusnya yang memaparkan adalah Pak Direktur langsung ya Pak Yudi Dharma. Beliau karena ada kendala ya Pak Yogi ya, maka digantikan oleh Pak Yogi dan Bu Ira. Terima kasih banyak ini. Sebenarnya Pak Yudi itu satu alma mater Pak Yogi dulu di Hiroshima ya. Cuman beda jauh, beliau dari senpai banget ya. Mungkin salam buat beliau. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para peneliti IPB University, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau saya pelajari ternyata program Bestari ini cukup menarik ya Pak Yogi karena memang ini didanai oleh LPDP ya. Dan yang menariknya di program ini ada BLP ya Pak Yogi ya, biaya langsung personil. Jadi Bapak Ibu
kalau mengajukan ya ketua dan anggota itu bisa memasukkan komponen honor seperti itu ya Bapak Ibu. Berbeda seperti skema-skema yang biasanya baik itu skema Bima ataupun di APT di mana honor itu tidak boleh ya. Dan infonya Bestari ini kita perbolehkan untuk mengajukan komponen BLP tersebut. Baik, tanpa panjang lebar, saya panggil Pak Yogi ya, yang akan memaparkan detail terkait program Bestari ini karena ini relatif baru ya Pak Yogi ya, baru diluncurkan beberapa pekan lalu. Baik, eh, tempat dan waktu saya persilakan Pak Yogi. Waktunya sampai pukul 2.30 ya Pak Yogi ya. Makasih Pak Baik, Yogi. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Mas Obi, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Pengembangan Agro Maritim, Prof. Erlan Rustiadi. Pak, terima kasih Pak. Yang saya hormati Direktur Riset dan Inovasi Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno. Terima kasih sudah mengundang kami dan tentunya Bapak Ibu peneliti dari Institut Pertanian Bogor. Senang sekali kami bisa diundang oleh IPB. Tentunya kami berhutang banyak dengan IPB. Program yang kami luncurkan ini sebenarnya banyak sekali terinspirasi oleh teman-teman dari Institut Pertanian Bogor University. Jadi Bapak Ibu selama mungkin dalam kurun waktu berapa ya, sekitar 5 tahun ke belakang, banyak program-program yang kami luncurkan bersama LPDP itu dibantu pemikiran sampai dengan pola implementasinya oleh teman-teman dari IPB. Di kami banyak sekali tim pakar kami yang berasal dari IPB, dari yang paling senior ada Pak Adil B. Azra, terus kemudian juga mungkin ada Pak Beri Juliandi, dan Pak Alan Koropitan yang setia menampingi kami dalam penyusunan program dan pengawalan perjalanan program. Banyak juga tim-tim reviewer kami di sini. Saya lihat tadi ada Pak Didik, itu tim reviewer kami ketika melaksanakan program riset terapan di tahun 2021. Sedangkan IPB juga merupakan pelaksana tangguh dari program-program kami, utamanya di sekolah vokasi. Dimulai dari tahun 2021, ada beberapa nama peneliti yang menjadi champion-champion kami dari sekolah vokasi IPB. Kemudian di tahun 2023 sampai 2024, IPB menjadi lead utama kami untuk melakukan ekosistem kemitraan berbasis potensi daerah, yaitu sekolah vokasi IPB. Ketuanya itu Mas Doni, Bang Doni ya, Bang Doni, dan sangat baik sekali hasilnya. Kami menemukan peta yang baik dari program dari potensi daerah di Jawa Barat. Kemudian hari ini masih dalam pelaksanaan program berdikari, teman-teman dari IPB pun memiliki hasil yang luar biasa. Dan tentunya senang sekali Bapak Ibu bahwa IPB sudah melaksanakan program Living Lab dengan sangat luar biasa. Tadi saya membaca sudah 7.500 desa yang menjadi bagian dari Living Lab IPB, baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi sebenarnya tentu IPB harusnya bisa menjadi pelaksana paling banyak nih Pak WR, Mas Obi, dan Pak Direktur Riset Inovasi. Jadi harusnya IPB bisa memiliki banyak pengalaman, banyak kasus yang bisa kemudian diusulkan di program Bestari. Jadi saya Ini singkat Pak saja Yogi. nanti. Ya, Bangga. Bestari itu apa sih? Dengan siapa? Halo? Oh, Lanjut Pak aja Obi? Pak, lanjut. Lanjut Bangga. Pak Ya. Yogi, lanjut aja Pak. Bangga. Jadi program Bestari ini sebenarnya program bagian dari, kami ini direktorat baru Bapak Ibu, kami ini dari Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains Teknologi di bawah Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Jadi benar-benar baru banget gitu ya, kami nggak punya cetak biru Direktorat Jenderal ini punya seperti apa, tapi ada beberapa catatan dari Pak Menteri waktu itu saat itu Pak Satrio untuk kita melakukan beberapa aktivitas, salah satunya program Living Lab. Nah, berjalan, saya harus bercerita dulu ke belakang karena banyak sekali yang menghubungi teman-teman DRPM nih Bapak Ibu Risbang yang mengira program ini adanya di Risbang gitu. Ini program dari Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Dirjen kami Pak Ahmad Burhani, Pak Ahmad Haji Burhani, Direktur kami Prof. Yudi Dharma. Nah, dari program-program itu di Direktorat Minat Saintek itu kemudian turun. Salah satu platform besarnya adalah program Semesta.
sinergi masyarakat akademisi untuk kemajuan sains teknologi Nusantara. Jadi program semesta itu ingin meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara para akademisi dengan masyarakat langsung seperti itu. Memang ada beberapa yang beririsan dengan aktivitas seperti pengabdian masyarakat, tapi di sini kami melihat masyarakat sebagai aktor strategis yang juga memiliki pengetahuan yang kemudian bisa melakukan partisipasi pengembangan ilmu pengetahuan bersama para akademisi seperti itu. Jadi di semesta ini ada beberapa program dari APBN dan dari LPDP. Dari APBN kami punya program Insaintek, Insaintek itu Sentra Saintek. Jadi ini masih program masih rintisan Bapak Ibu. Ini kami pun masih mengiterasi. Saya rasa sangat wajar, sangat maklum kalau kami di tahun pertama masih mencoba melihat bagaimana menciptakan program yang relevan seperti itu. Jadi Insaintek ini sebenarnya program literasi sains dan teknologi yang sifatnya langsung menuju kepada masyarakat. Jadi kampus mendidik masyarakat di bidang sains dan teknologi. Ini programnya seperti itu, tapi tahun depan kami berharap Insaintek ini bisa berubah menjadi membangun pusat-pusat atau lembaga-lembaga intermediasi antara masyarakat dengan kampus untuk menjadi pertukaran informasi apa saja kebutuhan masyarakat hingga bisa memetakan minat dan persepsi masyarakat tentang sains dan teknologi. Jadi kami ingin membangun, saya mungkin IPB salah satu yang paling strategis ya, untuk membangun pusat-pusat seperti pusat sains, teknologi, and society seperti itu. Saya rasa IPB strategis sekali untuk membangun pusat seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan public understanding, kami punya 2 program. Pertama, Panen Raya Berdikari. Ini sebenarnya program yang sudah menjadi lanjutan dari program kami yang tahun sebelumnya di Direktorat Mitra Dudi. Kami awalnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk melakukan amplifikasi dari hasil produk berdikari, di mana IPB merupakan salah satu champion kami untuk program berdikari. Kemudian dari Resona Saintek, ini juga kami masih melakukan iterasi Bapak Ibu, ini ada program Science Communication. Dan IPB memiliki program, seingat saya, komunikasi pembangunan, dan itu sangat Science Communication. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan di situ teman-teman IPB. Terus kemudian ada Tera Saintek. Tera Saintek ini sifatnya adalah citizen science. Ini sudah berjalan Bapak Ibu, tahun depan akan kami berbanyak kuotanya. Nah ini yang abu-abu ini dibiayai dari APBN. Nah, program-program yang kemudian kami kolaborasikan dengan LPDP itu ada 2. Yang pertama adalah program katalisator pemerintahan berdikari. Saat ini sedang berjalan dan IPB merupakan salah satu penerima manfaatnya. Ini untuk sekolah vokasi dan tahun ke depan masih ada kontrak kami bersama LPDP sekitar 40 miliar untuk melaksanakan program berdikari ini. Dan saya berharap nanti bisa diperluas sehingga tidak hanya sekolah vokasi tapi kolaborasi dengan universitas-universitas jenderal atau fakultas-fakultas lainnya. Yang kemudian yang kita bicarakan sekarang adalah program Bestari Saintek. Nah, ini luncuran baru Bapak Ibu. Ini program yang anggarannya besarnya sebesar 57,5 miliar dari dana DAPL yang kemudian kami bisa memberikan pendanaan paling besar 750 juta dalam waktu 1 tahun. Next. Nah ini tentunya ini teman-teman IPB sudah sangat paham, jadi saya rasa teknis saja yang bisa saya jelaskan karena teman-teman IPB sudah banyak melaksanakan. Kemarin juga beberapa sudah menyampaikan beberapa proyek-proyek yang benar-benar selaras. Jadi sederhananya, lanjut Pak. Lanjut. Sebenarnya ini Bapak Ibu kembali. Ini sebenarnya tadi Pak WR pun sudah menerangkan gitu ya komponen-komponennya dan ini sudah tentunya Bapak Ibu paham. Pertama real life setting itu, yang kedua ada user engagement, ada multi stakeholder participation, ada co-creation, ada multi method approach. Jadi ini yang sebenarnya kami melihat elemen-elemen yang perlu ada dalam proyek-proyek yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami atau yang Bapak Ibu masukkan untuk didanai. Nah ini 3 komponen utamanya, ada eksplorasi, eksperimen, dan evaluasi. Sebenarnya sebelum eksplorasi tentu Bapak Ibu juga maklum ada co-kreasi. Jadi ini yang sebenarnya tentunya sudah sangat familiar teman-teman IPB melaksanakannya. Bahkan kami lihat di beberapa program kami dari riset terapan, seperti itu Pak Priya Sambada, kemudian Mas Doni sudah sangat mewakili program-program ini seperti itu. Next, langsung ke teknis ya. Ini juga tentu Bapak Ibu paham betul program ini. Jadi yang membedakan Living Lab itu mungkin lebih banyak kepada
pola-pola iterasinya Bapak Ibu. Ya, anggarannya ya Pak. Lanjut lagi. Nah, ini tentunya syarat-syaratnya kita langsung ke persyaratan saja. Tentunya ya IPB sangat masuk kepada persyaratan memiliki edukasi tentunya, memiliki lembaga penelitian, memiliki mitra, terus kemudian setiap perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari satu tim riset sebanyak-banyaknya. Bapak, kami tidak membatasi, silakan berapa proyek yang diusulkan dari IPB bisa kami bisa diusulkan kepada kami. Dan betul tadi kata Pak Sugeng, program ini harus didekati dengan multidisiplin karena nanti banyak sekali kami memandang bahwa setiap masalah itu harus dilihat dari beragam perspektif supaya bisa lebih ketemu solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan. Kedua, ketua tim riset adalah dosen. Jumlah dosen yang minimal pendidikannya telah menyelesaikan S2 atau Magister, memiliki NIDN, NIDK, NPTK, serta tidak sedang merangkap sebagai ketua tim pada skema riset LPDP lainnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi ketua tim atau mungkin anggota, ketika ini lolos, nanti Bapak Ibu akan diminta memilih. Karena nanti seperti disampaikan oleh Pak Ubi tadi, ada anggaran 35% gaji. Tapi saya baru dengar tuh tadi bahwa di DAPT kan ada dari LPDP juga ya. Ya Kang Ubi ya. Betul Halo, Pak Yogi, dari DAPT itu dari LPDP. nggak Namun ada anggarannya. di komponen jadi pure untuk riset, jadi tidak diperbolehkan untuk honor seperti itu Pak Yogi. Baik, nanti saya coba cek ya ke teman-teman LPDP. Berarti kalau misalkan dapat DAPT di sana dan tidak menjadi ketua, jadi anggota, ketika di sini juga dapat, apakah memungkinkan untuk mendapatkan anggaran biaya langsung personal dari skema ini? Nanti segera saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan ke Bulia atau Mas Beri. Kemudian tim riset hanya boleh mengusulkan satu judul proposal dengan tema atau judul usaha belum pernah didanai pada skema riset lainnya, serta telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur atau dekan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ketika maksudnya judul riset ini tuh Bapak Ibu mengulang riset yang sebelumnya, tapi kalau pengembangan atau pengujian itu boleh seperti itu. Sangat-sangat dimungkinkan. Next. Nah, ini ada dua, ada mitra utama dan mitra pendukung. Jadi kami masih membayangkan program Litek Lab ini seperti inti plasma Bapak Ibu. Jadi ada mitra pendukung yang Bapak Ibu perkuat, nanti ada mitra utama sebagai off-taker terakhir untuk mengambil atau memanfaatkan apa yang sudah Bapak Ibu kembangkan bersama mitra pendukung. Seperti itu. Ini sangat bebas mitra utamanya. Saya ambil contoh misalkan Bapak Ibu IPB kalau tidak salah punya kemitraan dengan calon pekpan gitu ya. Ketika ada mitra-mitra calon pekpan yang menjadi binaan dari IPB untuk peningkatan produktivitas telur atau ayam atau apa gitu ya. Itu kemudian bisa Bapak Ibu usulkan kepada kami. Bapak Ibu tingkatkan produktivitas di mitra pendukungnya. Kemudian hasil dari itu bisa diterima dan dimanfaatkan oleh calon pekpan sebagai mitra utamanya. Jadi seperti itu. Tapi ini konsepnya bermacam-macam. Nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan sendiri siapa kira-kira penerima manfaat terakhir dan siapa yang bisa menjadi bagian dari pemberdaya. Seperti itu. Dan saya sampaikan kami tidak mensyaratkan apa namanya itu in cash atau in kind ya. Di setiap riset kami tidak menuliskan, tidak mewajibkan mitra dari partner riset pelaksana riset kami untuk memberikan kontribusi in kind atau in cash. Kalau dikasih dilaporkan seperti itu saja Bapak Ibu. Nanti ada di EOA ya Bapak Ibu tinggal masukkan diberikan kesempatan untuk menggunakan labnya atau diberikan anggaran sebesar sekian. Itu hanya dilaporkan saja. Tapi kami tidak mengikat bahwa setiap mitra itu harus diberikan atau harus memberikan kontribusi seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu mitra-mitranya sangat terbuka dan sangat luas gitu ya Bapak Ibu. Tentu mitra-mitra ini kenapa kami buat luas karena kami yakin kondisi-kondisi dari proyek-proyek yang Bapak Ibu tawarkan sangat beragam dan sangat berbeda-beda. Kami mencari value terbaik, value paling menarik untuk kemudian kami danai. Jadi kami lebih membebaskan dalam fase proses Bapak Ibu menjalankan program ini seperti itu. Tapi kami berharap output dan outcome-nya bisa memberikan dampak. Next. Nah, ini tentu teman-teman IPB sudah tahu betul ya bagaimana cara menggunakan dana dari LPDP. Yang saya akan menjelaskan yang tidak diperkenankan saja.
Satu, tidak boleh beli lahan. Kedua, tidak boleh memberi kendaraan operasional. Tidak boleh membangun gedung. Anggarannya tidak boleh dijaminkan. Anggarannya juga tidak boleh dijadikan hibah kembali gitu Bapak Ibu. Kemudian pembayaran insentif bagi ketua tim atau kerja yang telah mendapatkan insentif dari sumber pendanaan LPDP. Tadi ini akan saya cek lagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi Mas Obi menyampaikan kalau di DLPT tidak boleh mendapatkan pembayaran insentif. Akan saya cek lagi. Apabila ketua tim kerja menerima pendanaan program Bersari Saintek merupakan pendanaan risiko LPDP, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi sampai berakhirnya kontrak pendanaan risiko LPDP. Ini yang 6 dan 7 akan saya cek ke teman-teman di LPDP. Pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data, dan berlangganan atau aplikasi jenis, dan penggunaan lain yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan. Jadi seperti itu. Tapi ini akan nomor 9 ini akan kita diskusikan bersama-sama ketika Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan penyusunan proposal. Seperti itu. Nah, ini komponennya. Ada biaya langsung personal 30%, ketua maksimal 3.600.000 per bulan. Tidak ada SK honor per bulan lagi Bapak Ibu, ini SK awal gajinya. Jadi nanti tidak ada SK lagi. Ini yang Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan. Kayak gitu, seperti itu. Nanti uangnya dari mana? Perjalanan itu disesuaikan dengan PMK-nya Bapak Ibu, PMK Kementerian. Ada anggota maksimal 2.400.000 per bulan, asisten maksimal 1.500.000 per bulan, dan administrator maksimal 820.000 per bulan. Untuk yang administrator, kami berharap itu tendik Bapak Ibu yang mengerti bagaimana caranya mengelola laporan keuangan. Jadi ini yang akan terus bersama kami berdampingan untuk menjaga laporan keuangan Bapak Ibu agar lebih fit dan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi kami berharap tendik dilibatkan di administrator. Anggota dan asisten itu dosen, kami harapkan dosen, sedangkan mahasiswa di mana? Mahasiswa silakan Bapak Ibu libatkan dalam riset, tapi tidak perlu dimasukkan ke biaya langsung personal. Seperti itu. Jadi banyak pertanyaan kepada kami, bisa nggak kami masukkan mahasiswa, bisa nggak masukin mahasiswa? Saya dibilang enggak, tapi masih tetap ingin memajukan mahasiswa. Saya juga bingung. Tapi di sini nggak bisa mahasiswa, yang kami sepakati bersama LPDP adalah dosen dan tendik yang bisa dibiayai sebesar 30% dari biaya, keseluruhan biaya. Kemudian ada biaya langsung non personil 65%. Ini aktivitas Bapak Ibu semua ada di sini. Bahan habis pakai, peralatan, komponen-komponen yang Bapak Ibu beli, honor tenaga ahli atau tenaga lapangan dan narasumber kalau Bapak Ibu memerlukan narasumber untuk bisa terlibat dalam proyek Bapak Ibu, perjalanan dalam negeri, keperluan yang lainnya dapat mendukung pencapaian luar program, dan ini sangat luas, belanja modal untuk mendukung pencapaian luar program. Ini akan kita uji sama-sama ketika Bapak Ibu menyusun RAB detail di proposal. Nah, ini ada biaya tidak langsung maksimal 5%. Saya tidak tahu di IPB siapa yang akan menjamin kualitas dari pekerjaan sebuah riset gitu ya. Misalkan LPPM, berarti ini 5% ini untuk LPPM mengecek mengecek pelaksanaan dari riset yang Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu mendapatkan assessment dari kami. Jadi anggaran ini akan kami bagi dua, 70% di awal dan 30% berikutnya. Untuk pindah dari 70% sampai pencairan 30%, syarat dari kami adalah sistem penjaminan mutu di IPB atau LPPM IPB memberikan rekomendasi kepada kami bahwa apa yang sudah dijalankan oleh anggota tim periset sangat baik atau baik dengan catatan gitu ya. Nanti kami akan segera melakukan pencairan di tahap kedua seperti itu. Jadi ada 5%. 5% dari satu tim Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu dari IPB, tolong diperhatikan karena Bapak Ibu berasal dari PTNBH. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa IPB memiliki pajak 13% yang langsung dipotong dari anggaran yang diajukan oleh Bapak Ibu. Jadi saya ngambil contoh, tapi kayaknya aman-aman aja ya yang kemarin gitu ya. Yang kemarin Mas Doni dan teman-teman itu ketika mendapat anggaran sudah melakukan sudah menyiapkan 13% untuk dipotong di depan. Tapi ada beberapa PTNBH yang kemudian tidak menyadari itu, ketika turun anggaran yang diajukannya sudah langsung dipotong oleh LPDP sebanyak 13%. Seperti itu. Jadi silakan nanti didiskusikan kepada teman-teman di keuangan, tentunya IPB sudah sangat paham. Lanjut Pak. Nah, ini ruang lingkupnya Bapak Ibu, ada analisis kondisi awal, penyusunan detail proses engineering, pengembangan perubahan rupa atau instrumen awal. Jadi sebenarnya analisis kondisi awal ini kami berharap ada fase kokreasi antara Bapak Ibu dengan mitra Bapak Ibu
kemudian sama-sama merumuskan masalah, menumbuhkan konsensus bersama tentang problem statement apa yang akan diangkat, kemudian diujukan kepada kami melalui EOI, melalui akun yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian itu ada beberapa yang kemudian diajukan. Pertama tentunya kami memberikan contoh root cause analysis ya, skema frameworknya ada root cause analysis, ada BPMN, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di mana di EOI ya. Ada BPMN, Business Process Model Notation, terus ada risk picture kalau Bapak Ibu lebih nyaman untuk membuat risk picture untuk mengetahui bagaimana peran masing-masing aktor. Jadi pada intinya di EOI itu kami pertama ingin tahu aktor siapa saja yang dilibatkan, rantai pasoknya seperti apa, siapa yang akan menjadi pemberdaya, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terakhir, perannya masing-masing apa, itu yang kami ingin tahu. Terus kemudian masalahnya sekompleks apa Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ingin menyelesaikan apa. Seperti itu sebenarnya. Dan mungkin terakhir ada, kalau tidak salah ada surat persetujuan ya, nanti mungkin Mbak Ira akan menjelaskan lebih lanjut. Terus kemudian ada penyusunan detail proses engineering design. Sebenarnya ini nggak detail-detail amat, Bapak Ibu bisa menunjukkan seperti apa skemanya gitu yang Bapak Ibu bangun, model-model. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin bangun prototipenya seperti apa, rancangan awalnya seperti itu, silakan diajukan. Itu hanya hanya sebagai gambaran kepada kami untuk membaca apakah Bapak Ibu sudah memiliki solusi atau model solusi atau prototipe atau gambaran prototipe yang akan dibangun seperti apa dari situ. Pengembangan perwarupa, instrumen awal, uji pengguna, ini iterasi nomor 4 dan nomor 5 ini iterasi terus menerus, karena kami berharap perwarupa itu nggak bersih Bapak Ibu, tapi mengalami ujian yang berkali-kali gitu, iterasi yang berkali-kali sehingga bisa langsung diterapkan. Terus proses melaksanakan program siap manfaat, penyusunan rencana penerapan berkelanjutan. Ya Bapak Ibu, kami memang tidak menyatakan program ini multi years. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki gambaran atau rencana pengembangan ke depan seperti apa gitu ya, dan tagihan per tahunnya apa, silakan diajukan kepada kami. Jadi kami tidak menyebutkan ini program yang multi years Bapak Ibu, tapi program-program yang berjalan dengan baik dan keberdampakan di tahun pertamanya sangat luar biasa, itu akan didanai di tahun kedua. Seperti itu. Jadi kami tidak langsung menyatakan ini multi years, tapi kami menyiapkan skema-skema untuk dilaksanakan mendanai di tahun berikutnya. Next. Ya ini iterasinya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan pola-pola ini setelah Bapak Ibu lolos di proposal dan menerima pendanaan, Bapak Ibu akan menerima logbook ini. Jadi ini diisi setiap kali Bapak Ibu akan melakukan iterasi. Jadi ini yang akan kemudian akan dipantau terus-menerus baik oleh kami maupun LPDP dari pelaksanaan program ini. Karena ini yang membuat kami melihat bahwa adanya komunikasi terus-menerus antara Bapak Ibu dengan masyarakat gitu ya. Jadi ada pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan ya yang baik, dan sehingga bisa diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari luaran dan dampak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu melakukan iterasi ini, percobaan lagi seperti itu, sampai Bapak Ibu menemukan satu formula atau satu prototipe atau satu teknologi tepat guna yang pas untuk menyelesaikan solusi atau masalah yang diajukan di EOI. Next. Ini luarannya, ada TRO dan NTRO. Tadinya kami pinginnya NTRO, tapi NTRO ini belum sepenuhnya kita sepakati antara kami dengan LPDP, Bapak Ibu. Kami masih mencari bentuk pelaksanaan NTRO. Pertama, TRO adalah tradisional riset output. Ini Bapak Ibu sangat paham. Ada jurnal, ada haki, paten sederhana, model teknis, cetak biru, segala macam. Ini silakan Bapak ajukan sebagai output gitu ya, output wajib. Bapak Ibu bisa milih. Riset report pun silakan gitu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tampil di jurnal berapa, Sinta berapa, atau apa namanya, fokusnya Q berapa ya, itu tentunya menjadi bagian dari kebermanfaatan bagi Bapak Ibu. Tapi yang kami minta adalah Bapak Ibu silakan milih mana yang akan Bapak Ibu janjikan kepada kami di luaran, di output dari program Bestari ini. Jadi bisa Bapak Ibu pilih
Kalau misalkan Bapak Ibu membangun produk tepat guna, itu yang kemudian diajukan kepada kami, mungkin ada patennya sedikit, ada haknya, atau ada model teknis segala macam. Atau Bapak Ibu bisa menarik data dari apa tadi namanya logbook tadi untuk kemudian dijadikan research report ditambah beberapa TRO lainnya, itu silakan Bapak Ibu. Nah kemudian kami menawarkan untuk Bapak Ibu membangun NTRO kembali gitu. Jadi ini ada non traditional research output, bisa macam-macam, bisa film dokumenter, karya sastra, seni, desain, arsitektur, model pelatihan, buku populer, policy brief. Ya kalau nggak salah di IPB juga ada ya, apa namanya kayak arsitektur ya, ya kayak ada arsitektur itu ketika itu yang akan menjadi utama dan ini ada harganya, kita bisa bernego lebih lanjut kira-kira berapa untuk bisa menghasilkan apa namanya bangunan arsitektur atau apa namanya itu bangunan yang perlu untuk dibayar di sana seperti itu. Next. Ini Bapak Ibu sekarang kita dalam tahapan pengisian EOI. Kami akan menutup tanggal 15 November dan saya jamin tidak akan dipercepat, masih mungkin untuk dimundurkan seperti itu. Jadi kalau dipercepat penutupannya nggak mungkin Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah kami paham ini butuh didiskusikan lebih lanjut bersama para mitra gitu ya. Tapi untuk sementara ini akan apa namanya akan kami tutup di tanggal 15 November kalau tidak ada perubahan gitu. Terus Bapak Ibu itu mengisi sekitar 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang Bapak Ibu isi di EOI, itu sederhana, pendek gitu. Silakan Bapak Ibu menulis dengan singkat, menarik gitu ya. Bisa tergambar value apa atau masalah apa yang Bapak Ibu tawarkan kepada kami. Terus di situ ada permintaan kami untuk melakukan pengisian beberapa framework gitu ya. Ada root cause analysis, Bapak Ibu bisa memilih. Sederhana itu menggunakan fishbone gitu ya. Terus ada lagi nanti di bawahnya kita minta Bapak Ibu menyusun logic model. Jadi visi misinya apa, terus apa namanya current problemnya apa, priorities problemnya apa, input, activities, outputnya nanti Bapak Ibu mau seperti apa, nanti outcome yang Bapak Ibu terbaca ke depannya atau membayangkan ke depannya apa saja gitu ya. Kami senang sekali kalau outcome itu kemudian dibagi per aktor. Jadi lebih mudah kita membacanya gitu. Oh ini program ini relevan nih buat aktor-aktor ini. Terus di bawahnya Bapak Ibu menyampaikan kira-kira semuanya bisa gagal gara-gara apa gitu. Itu ada logic modelnya. Kami nggak bisa memberikan contoh, tentunya situ tergantung kreativitas Bapak Ibu semuanya gitu. Bapak Ibu bisa mendownload dari, ya bisa menggunakan template dari manapun seperti itu. Next. Ini kriteria EOA-nya Bapak Ibu. Ini relevansi usulan anggaran dan kontribusi mitra. Sebenarnya ini kontribusi mitra kami tidak terlalu beri. Kami akan menghitung ketika ada gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada nggak apa-apa. Jadi kewajaran dan rasionalitas antara kegiatan, capaian serta nilai anggaran yang diusulkan. Jadi kami berharap terukur Bapak Ibu ketika mengajukan gitu ya. Bapak Ibu tahu oh value saya segini, berarti anggaran yang saya butuhkan adalah sebesar ini gitu. Oh value saya besar, jadi ya saya maksimalkan gitu. Hitung dulu kebutuhan Bapak Ibu, baru Bapak Ibu menghitung pajak 13% yang akan dipotong LPDP karena IPB PTNBH gitu. Dan tentunya susah untuk memaksimalkan 750 juta khusus untuk aktivitas, biaya personil dan biaya untuk tadi apa? Satu lagi biaya non personil ya. Biaya langsung personil gitu ya. Karena IPB memiliki pajak 13%. Tapi dihitung dulu itunya Bapak Ibu. Ini kriterianya. Kapasitas tim. Ini 15 November, kami berharap seleksi itu minggu kedua sampai minggu kedua Desember. Pengumuman penerima kita akan laksanakan semoga bisa sebelum tahun baru itu bisa keluar dan kami merencanakan pencairan itu di bulan Januari akhir. Seperti itu. Karena ini program dana LPDP, program ini akan berakhir di tahun Januari 2027. Plus 30 hari untuk melakukan evaluasi. Jadi kemungkinan kalau program ini berlanjut, program ini akan ada lagi di Maret 2027 seperti itu. Ya, begitu Bapak Ibu, ini format EOI-nya ada identitas pengusul, alamat institusi, penanggung jawab, ketua pelaksana, judul proyek Bapak Ibu, kategori sainteknya seperti apa saintek aplikatif, saintek dasar,
unggahan dokumen lembar identitas pengesahan pengusul, ringkasan eksekutif 300 kata, latar belakang 400 kata, rasionalitas dan konteks 300 kata, rencana gambaran pelaksanaan kokreasi 300 kata, keberlanjutan ekosistem, sainteknya 300 kata, rekam jejak, next, udah kira, udah. Ya seperti itu Bapak Ibu, nanti kalau kita bisa langsung diskusi Mas Obi gitu ya. Eh, Bila ada pertanyaan atau ada pun kesulitan, silakan ditanyakan. Bahkan saya rasa IRA harusnya begitu perhatian dengan IPB karena IRA sendiri merupakan alumni dari Institut Wis, Pertanian Bogor. mantap. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, makasih Pak Yogi atas pemaparan yang cukup komprehensif. Makasih banyak ini Pak Yogi dan Mbak Ira. Baik, Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa penanya nih Pak Yogi di chat. Mungkin izin saya bacakan ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau raise hand sekalian juga diperbolehkan. Baik, saya baca dulu dari chat. Di sini tanya kebanyakan terkait anggota sih Pak Yogi. Di sini asistennya boleh berapa orang? Kemudian jumlah tim maksimalnya berapa? Apakah bisa dari anggota dosen dari Kementerian Agama seperti itu? Mungkin dari anggota. Kalau tadi dari paparan Pak Yogi, kalau tidak salah anggotanya kan 7 ya Pak Yogi ya. 7 anggota. Apakah itu sudah termasuk asisten dan admin ya? Mungkin bisa diperjelas Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Ya, terima kasih Mas Obi. Jadi Bapak Ibu ketua apa namanya satu tim peneliti itu satu ketua, satu administrator. Itu yang penting dulu nih, satu ketua, satu administrator, terus Oke. sisanya ada anggota dan asisten. Seperti itu. Kalau tim pasti ada ketuanya ya. Kenapa kami memaksa ada admin? Supaya kami tidak mengejar-ngejar Bapak Ibu untuk keuangannya. Karena kan biasanya sibuk meneliti, terus kami kan bisa mantau keuangan nih. Nah itu apa Betul, namanya? betul. Kenapa harus ada adminnya? Jadi biar tidak mengganggu Bapak Ibu gitu. Dan Bapak Ibu ketika melaksanakan akan didampingi oleh satu fasilitator dari kami. Kalau Bapak Ibu ada kendala, ada Oke. kesulitan segala macam, silakan laporkan kepada kami. Misalkan nih kwitansinya kayak gimana, pertanggungjawabannya seperti apa. Nanti kita akan diskusi dengan fasilitator. Kalau dengan Mantap. apa namanya? Dengan administrator gitu. Nah, kalau memang itu butuh keputusan ketua, kami akan menyampaikan kepada ketua penelitian. Seperti itu satu. Kedua, asisten sama anggotanya bisa berapa banyak? Anggota itu sama asisten, asistennya banyak boleh, anggotanya banyak boleh. Tapi tetap 7 dan uangnya dari 30% itu. I see, oke, oke. Begitu. Jadi Ya, 7 sorry, itu Ren. Pak Yogi termasuk ketua dan admin aja intinya seperti itu ya Pak Yogi. Iya, sama admin aja. Jadi kan Bapak Ibu Baik, ketika mengusulkan total itu di angka 30%, itu total anggaran gaji untuk tim itu gitu. Seperti baik, itu. baik, paham, paham. Paham ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau asistennya sih terserah ya sebenarnya ya. Iya, Cuman bisa gitu. komponen yang harus ada kan pasti ketua sama admin ya tadi ya Pak Iya, Yogi. ketua sama Dan admin aja gitu. totalnya termasuk anggota dan asisten tuh harus 7 aja gitu ya. Iya, harus 7 dan uangnya cukup di 30% itu. Seperti itu. Betul, betul. Itu Baik, maksimal makasih ya, Pak. Mas Obi ya, bisa kurang ya Siap, siap, anggarannya. siap, siap. DLP maksimal 30% karena ini Iya, dosen-dosen IPB sepertinya sudah pengalaman sih Pak Yogi yang dapat iya, dana iya, iya, LPDP. iya, udah pengalaman banget. Iya, Baik. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak Yogi yang terkait kalau anggota dari Kemenak boleh nggak Pak? Anggota dosen dari Kementerian Agama. saya sarankan di narasumber aja, lebih gede juga kalau misalkan rutin ya. Oke, Tapi baik. kalau karena ini dananya dana dari kita ya, saya menyampaikan kita tuh Betul. kita lah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi di mana IPB di dalamnya. Jadi ini sebenarnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk dosen-dosen kita. Seperti itu. Kemenak ada Ya, lagi baik. jatahnya tuh Mas. Kemenak ada lagi. Ya, Seperti siap. itu. Makasih Pak Yogi. Seperti itu Ya, ya Bu Elvira ya. Jadi untuk dosen dari Kemenak sebaiknya sebagai narasumber. Jadi narasumber dimasukannya aja. adalah biaya langsung non personil ya Pak Yogi ya. Iya, Di betul di DLNP situ. ya. Betul. Iya, Oke. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Indah. Untuk mitra utama jika berasal dari salah satu dinas di Pemkab, apakah harus sudah ada MOU dengan IPB? belum. Nggak usah. Gak Nggak harus apa-apa. ya? Untuk LOI nggak apa-apa. Tapi ketika Ibu lolos, Ibu harus melampirkan itu kepada kami. Oke, Seperti itu. oke. Kalau sekarang cukup tanda tangan aja dari Pemkapnya. Nah, saya ingin menyampaikan juga Kang Obi Punten, kan kami memang bersifatnya potensi lokal ya.
yang ada di daerah Baik, ya, karena kami ingin membuat baik, special innovation system gitu atau regional baik. innovation Hmm, system. Kalau hmm. misalkan IPB, kami pernah dapat IPB itu pelaksananya di luar Jawa Barat, nggak apa-apa, silahkan. Tapi Oke, libatkan kampusnya di sana 1 atau 2 orang untuk menjadi anggota, supaya ada apa namanya pengimbasan betul, di betul. jadi misalkan IPB mengambil di Pontianak, ya nggak Hmm, apa-apa, hmm, hmm. tapi ada 1 anggotanya dari Pontianak gitu, supaya di sana bisa Oke. ngawasi program kayak gitu. Lintas perguruan tinggi berarti boleh ya Pak Yogi ya? Boleh, boleh. Ya. Tapi Baik. kalau IPB ketuanya ada anggotanya misalkan dari Trisakti, berarti rektor Trisakti harus menugaskan dosennya atau memberitahu kepada harus memberikan surat tugas kepada untuk diperbolehkan untuk menjadi bagian dari apa Riset namanya itu. IPB seperti itu. Oke, oke. Baik, baik. Baik, makasih Pak Yogi sudah Ya, clear. Baik, ada pertanyaan yang lain ini, apakah tendik yang diajak boleh tendik non PNS? Kan di sini di IPB ini ada ini nih Pak Yogi. ya, Ada kategori-kategori tenaga ya, ya, ya. kependidikan PNS, ada yang tenaga kependidikan tetap IPB, ada yang tenaga harian lepas tapi ada kontraknya dengan IPB. Ya. Seperti itu Pak Yogi. Bagaimana Pak Yogi? Kalau kata Ira buat IPB boleh. Gitu. Boleh ya, Ra, ya? Wes, Boleh, boleh boleh. nih Bapak Ibu. Boleh, Ira. Ya, Ira Boleh tahu. tuh Pak Boleh. Mustarudin ya. Ya, Gasken Pak Mustarudin. Jadi boleh gimana katanya Ira Pak aja. Mustarudin ya. Enggak, Oke. enggak. Baik, selanjutnya. Oke, ada yang resen. Bu Lili, silakan Bu Lili. Atur nuhun Pak Obi. Assalamualaikum warahmatullahi Belum, wabarakatuh. belum. Suara saya sudah Waalaikumsalam. mendengarkan. Oh, Saya kenceng banget Bu Lili mah. Ayo silakan Bu Lili. punten tadi menanggapi yang disampaikan Pak Yogi bahwa kalau kita misalnya IPB kerjasama dengan Pontianak, nanti harus ada dari Pontianak juga ikut gitu kan ya. Nah yang ikut Ya, tuh harus dosen atau boleh mitra yang non dosen, misalnya petani atau masyarakat lain yang relevan dengan judul penelitian kita. Bagaimana itu Pak Obi dan Pak Yogi? Langsung saja eh, Pak Yogi, silakan. langsung. Oh, enggak. Atur nuhun Bu Lili ya. Jadi dosen Ibu, karena kalau mitranya ya di Pontianak itu pasti kan menjadi mitra pendukung atau mitra utama ya. Jadi nggak perlu dimasukkan. Yang kami maksud untuk ada anggota di sana itu ya dosen Ibu yang menjadi bagian dari anggota peneliti Ibu gitu. Oke, Cukup jelas? baik. Enggak? Atur nuhun. Teman, Nuhun, enggak Pak. sawang sulna Ibu. Atur nuhun. Ada pertanyaan menarik ini dari Pak Prof. Ervizal nih. Kalau tidak salah dengar ada potongan biaya administrasi 13% ya, mohon klarifikasi. Betul, kalau IPB karena PTNBH ya Pak Yogi ya tadi sudah disampaikan ya. Ya, Tapi kalau di RAB, kalau kita mengajukan 750 ya 750 juta kan Pak Yogi? ya 750 juta itu maksimal kan Sudah ya, termasuk, Mas Obi ya. ya maksimum, Eh, sudah termasuk Di pajak dalam itu lah ada intinya gitu. 13% gitu. Di Iya dalam itu ada betul, 13% yang dipotong betul, langsung. betul. Jadi mungkin Ya berapa? seperti itu Prof. 500-an ya? Ervizal. Ya, Jadi jadi 500-an mungkin. 750 juta itu sudah termasuk kita perhitungan pajak seperti Iya, itu, maksimum iya, aja gitu. iya, Jadi nggak boleh maksimum. lebih dari 750, Iya, intinya gitu. iya itu. Iya, iya, gitu. Oke, makasih. Mangga, Ya mangga Pak. Atur sama-sama. nuhun. Oke, ini dari Mbak Bunga atau Bu Bunga ya ini. Deskripsinya yang disertai dengan paraf ketua tim serta mitra utama dan pendukung. Ini ada panduan penulisan parafnya Pak. Terima kasih. Oh, udah dijawab sama Mbak Ira ini. Tidak, Ya, tinggal disematkan saja TTD-nya. Oke, makasih Mbak Ira. Kemudian dari Bu Desdiani, apakah skop riset bisa untuk kedokteran seperti uji klinik obat fase 1, 2, dan seterusnya? Mangga, Pak Yogi. ya sebenarnya kami tidak membatasi ya, Pak Kang Obi ya. Ini kan STEM aja memungkinkan. Bahkan seni antropologi itu sudah banyak yang mengusulkan. Kami sangat tertarik di bidang itu. Apalagi kedokteran yang banyak pengujiannya. Jadi silakan saja. Tapi nanti Ibu mungkin sedikit taktis di output ya Bapak Ibu ya. Nanti kira-kira output yang Ibu janjikan apa. Jadi karena kan kedokteran ini lama ya ujinya sampai kita menemukan produk yang bisa sampai ke masyarakat gitu ya. Jadi Ibu bisa membagi tahapan itu kepada kami. Jadi waktu kami, misalkan saya ambil contoh, waktu kami mendanai sekitar misalkan kami 750 juta untuk proyek Ibu gitu ya, karena
proyek Ibu value-nya tinggi bagi kami dan kemampuan kami hanya 750 juta kami danai. Ibu menjanjikan apa gitu yang buat kami merasa oh ini patut untuk didanai dan outputnya seperti apa gitu, output di tahun pertamanya. Nanti tahun kedepannya Ibu bisa menyampaikan itu juga di EOI tadi gitu. Seperti itu. Jadi sangat memungkinkan Bu. Ya, seperti itu ya Bu Desdiani ya. Boleh ya Bu Desdiani. Saya mungkin menambahkan Mas Obi, jadi Silakan, LPDP silakan. ini bisa jadi anggaran inti, nanti ada anggaran APBN di atasnya, sangat memungkinkan gitu. Ya, Ra, ya, Oh sangat gitu. mungkin. Yang nggak boleh itu LPDP dengan LPDP. Jadi I DAPT see. sama DAPL-nya nggak bisa. Tapi kalau misalkan Ibu dapat dana dari proyek lain, itu bisa jadi bagiannya. Atau Ibu punya proyek APBN, terus dimasukkan dengan LPDP ini bakal lebih cepat, ya itu juga memungkinkan. Yang nggak boleh LPDP ketemu LPDP. Seperti itu. Iya. Yang penting jangan sama kali ya hal yang dikerjakannya ya Pak Yogi ya, supaya Kan, tidak double funding. iya. Yang satu misalkan dari Bima nih dasar, yang satu mungkin lebih ke implementasi nih yang sekarang, Iya, mungkin iya, seperti itu ya iya, Pak Yogi ya. iya. Karena buku kelasnya satu, ya kan, Oke, oke. satu berangkas gitu, diambil dua Iya untuk betul. satu proyek yang sama. Jadi kalau Iya. APBN dengan LPDP bisa berjalan. Seperti Oke, itu. baik. Makasih Pak Yogi. Silakan Bu Enggak? Destiani, raise hand ini. Langsung saja Bu. Ya Pak Yogi, mohon izin. Enggak. Jadi gini, ini kan masih tahapan misalnya sudah masuk uji fase 1, terus nanti ada tahapan ini biasanya nggak lama sih 3 bulan ya. Kalau berhasil uji Ya, fase 2. Hanya dalam waktu 1 tahun ya Pak. Tapi yang ya. sebenarnya yang output atau luarannya itu yang seperti apa yang disyaratkan untuk program ini gitu kan. Karena kan kita masih ada satu lagi obat herbal terstandar, baru nanti ke Oh, fitofarmaka. oh. Gitu Pak. Mohon pencerahannya. Ya, Bu Destiani, pertama saya mohon maaf saya tidak tahu tahapannya Bu ya. Tapi kalau kami mendanai, ya kami sangat tertarik untuk apa namanya eh, yang pengobatan herbal segala macam kami sangat tertarik Ibu. Cuman memang untuk sampai ke fitofarmaka kayaknya panjang jalannya Ibu ya. Tapi Ibu bisa menjanjikan misalkan pengujiannya mendekati eh, apa ya kira-kira eh, anggaran tersebut yang Ibu usulkan itu equal dengan luaran yang Ibu tawarkan. Ini saya juga bingung kira-kira apa ya Bu ya. Kira-kira contohnya apa Bu? Coba saya kasih clue deh Bu. Ibu bisa menjanjikan apa untuk tahun pertama? Atau cuman hasil pengujian saja Biasanya gini, atau biasanya gini Pak, lolos uji fase 1, jadi bisa diberikan ke pasiennya. Jadi kalau uji fase 1 oke. itu kan pada orang sehat ya. Jadi kandidat obat itu diberikan pada orang sehat. Kemudian kalau itu lolos berhasil kita lanjut ke uji fase 2, kandidat obat itu untuk orang yang benar-benar untuk penyakit yang kita maksudkan gitu. Jadi obat untuk seperti nanti kalau uji fase 3 kan dia biasanya sampelnya aja yang lebih diperbanyak. Begitu Pak. Jadi maksudnya ini kan ada target luaran ya Pak ya yang harus Iya. agar proposalnya lolos. Target luaran itu yang seperti apa? Apakah ini masih dalam bentuk prototype atau nanti memang sudah, karena kalau untuk ke fitofarmaka kan memang harus ada satu tahapan lagi gitu. Iya, Kita iya. paling mentok itu OHT Pak, obat herbal terstandar itu kita bisa mencapai itu. Apakah itu sudah layak gitu untuk sebagai luaran yang diharapkan dari program ini? Terima kasih Pak. Ya Ibu, itu layak Ibu, silakan diajukan Ibu. Boleh sekali Ibu ngajukan ya mungkin kalau OHT atau hasil dari uji coba di fase 1 atau fase 2. Itu fase 1, fase 2, fase 3 itu dalam waktu 1 tahun atau 1 tahun satu fase Ibu? Uji fase 1, fase 2 rasanya bisa dalam waktu 1 tahun. Kalau uji fase 1-nya berhasil. Kalau uji fase 3 itu nggak bisa Pak, harus tahun-tahun berikutnya. Karena itu sudah ke arah fitofarmaka kalau uji fase 3. Oh, iya. Jadi Berarti fitofarmaka kalau itu yang sudah dijual di apotik, kemudian bisa diresepkan oleh dokter dan bisa dikomersialisasi dan seterusnya. Gitu Pak Egi. berarti di fase 2 itu OHT itu Ibu ya? Ya, betul Pak. Uji fase 2 tuh OHT. Oh ya, mangga Ibu. Silakan nanti mungkin Ibu perlu penekanan siapa mitra utama Ibu dan mitra pendukung Ibu siapa kira-kira gitu ya. Nanti bisa langsung diajukan dan apa namanya kalau Ibu nanya luaran ya OHT itu salah satunya gitu ya, bukti OHT itu bahkan riset report Ibu, hasil pendataan Ibu, hasil kajian Ibu dalam waktu melakukan iterasi ketika melaksanakan pengujian obat itu bisa disampaikan juga. Seperti itu Bu Desdiana. Ya Desdiani. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi, Pak Obi.
Enggak. Baik, punten Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan dari Pak Direktur Prof. Sugeng? Saya persilakan Prof. Baik, Sebelum terima ke Bu kasih. Erviani ya, punten ya Bu Ya. Erviani ya. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Ini tadi disampaikan menarik ya. Jadi ada beberapa hal yang apa saya simpulkan dan saya tambahkan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu ini menarik ya, artinya kolaborasi dengan Pemda, begitu juga dengan Dudi ya. Yang tadi tidak ada perlu misalnya ada in kind, in cash-nya. Ini menarik ini karena selama ini kalau kita kerjasama dengan pengguna penelitian itu mesti harus ada itu Pak Jogi ini kan tidak perlu itu kan. Ini menarik ini ya. Karena biasanya kan yang membatasi untuk itu kan biasanya kan sudah belum sudah ditanya in kind-nya berapa. Kemudian in cash-nya berapa kontribusinya. Jadi ini menarik ya. Saya setuju juga yang terkait dengan tadi ya bagaimana untuk apa namanya Dudi kemudian juga Pemda sebagai ekosistem hidup tuh menarik sekali nih ya. Ini yang kedua, ini Pak Yogi ya, yang terkait dengan beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan pendanaan sumbernya LPDP ini yang pertama ada berapa skema. Pertama adalah RIM ya. RIM ini memang tidak ada namanya insentif tidak ada. Terkait dengan biaya langsung personil tidak ada. Jadi hanya untuk kegiatan riset saja ya. Yang kedua adalah terkait dengan kemarin yang penelitian di APT. Nah, di APT juga semuanya untuk riset ya. Tidak ada untuk biaya langsung personil atau, apa namanya, BLP, ya. Jadi nggak ada. Nah, sehingga sebenarnya kalau teman-teman ini, apa namanya, mendapatkan pendanaan LPDP tapi hanya untuk kegiatan riset, tapi nggak ada insentif, nah ini kalau saya berpendapat itu apa namanya, diizinkan untuk apply, Bestari ini. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan yang menarik lagi adalah terkait dengan luaran, ya luaran yang tadi bagus tuh ada tradisional, non tradisional itu bagus itu ya. Karena selama ini kalau namanya di Bima itu udah ini kalau namanya prototipe ya 250 juta, kalau apa namanya perwarupa itu kalau model 250 juta, kalau prototipe 500 500 juta, kalau KI itu 250 juta gitu ya. Nah, kalau ini kan menarik nih luarannya kan. Bahkan ada berapa tadi yang tambahannya berupa apa namanya, bisa untuk apa tadi ada, dokumentasi dalam bentuk film dan yang lain begitu ya. Itu menarik, ada modul, kemudian ada juga polisi brief ini menarik ya. Kemudian juga diminta milih apakah misalnya, teknologi tepat guna, apakah model, prototipe, kemudian ini dibuat sama begitu ya. Heeh, jadi tidak kalau di penelitian Bima itu kan, apa ya, model dana jual 50 juta, prototipe 500 juta, kalau ini kan dibuat sama, ini menarik nih. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan nanti, Pak Yogi ini ya, artinya kalau dari sisi potensi memang IPB punya banyak kerjasama ya, yang tadi Pak Yogi sampaikan tadi, kita kalau dari sisi, prosentase hasil riset kemudian digunakan oleh masyarakat itu kan hampir sekitar sumbangannya kan 7,9%. Desa-desa yang ada itu semua kita udah masuk ya. Begitu juga dengan Dudi, kita banyak sekali dengan dunia industri gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa namanya, teman-teman IPB banyak kesempatan untuk apply itu ya. Nah, sehingga nanti kami mohon kalau katakanlah sampai tanggal 15, apa, kalau terkait dengan ada diskusi pertanyaan mohon untuk kami untuk dibantu. Begitu Pak Joki ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Joki dan, Mbak Ira begitu. Baik, makasih Prof. Baik, Sugeng. Mangga, ada yang mau ditambahkan dari Pak Yogi yang terkait ya, tadi? ya. Mangga, terima kasih Kang Obi, Pak Sugeng, Pak Prof. Sugeng, atur nuhun. Mungkin saya ingin menerangkan kenapa kami menerapkan 3 hal tersebut. Yang pertama, kenapa TRO dan NTRO ya. Kami sebenarnya lebih fokus ke outcome-nya Bapak Ibu. Kami ingin menghitung outcome-nya. Saya yakin IPB sudah terbiasa dengan praktik social return on investment ya. Sudah biasa dengan SROI. Jadi yang kami akan ukur itu outcome-nya. Jadi kalau kami merasa output itu sebenarnya variabel antara aja, ada gitu ya. Jadi itu adalah output itu cara kita menyelesaikan pekerjaan aja. Bapak Ibu dapat anggaran nama kami juga dapat dong bendanya. Apakah itu mau ngasih jurnal kah atau ngasih lembar paten, ada buktinya aja gitu. Kita bertransaksi itu ada di outputnya. Tapi kan yang sebenarnya pengen kita ambil itu bagaimana caranya riset-riset ini bisa menyelesaikan permasalahan. Betul ya? Itu yang sama-sama kita ukur. Berapa besar riset Bapak Ibu, kontribusi Bapak Ibu dalam satu wilayah itu merubah sosialnya, merubah lingkungannya, merubah ekonominya.
saya ambil contoh di mana di Lampung misalkan dia hanya membuat satu apa namanya, kami mendanai sebesar 200 juta untuk melaksanakan, teman-teman IPB jago pasti ini, apa namanya, irigasi gitu ya. Ternyata ya hasilnya kelihatan bentuknya kayak gitu ya, seperti Bapak Ibu tahu lah, sederhana gitu ya bentuknya EOT. Tapi yang kami syukuri adalah kami suka mensyukuri hal-hal kecil ya. Petani di sana yang biasanya di masa kekeringan itu dia cuma dapat 700 kuintal ya Mas ya, saya takut salah ya, 7 kuintal, sekarang dia dapat 2 ton. Berarti kan dia punya tabungan lebih untuk anaknya sekolah, untuk dia membuka lahan, dia nambah lahan lagi, dia tunggu komunitas petani itu gitu, seperti itu. Jadi itu yang akan kami ukur. Kami tidak, yang penting ada, ini kita sama-sama punya, ini kita bisa, oh ini kira-kira apa nih Bapak Ibu mau ngebuat, oh saya bisa ngasih, bisa report, tapi nanti saya kasih NTRO ya. Di NTRO itu ada buku tentang herbal-herbal yang dimiliki IPB dan kegunaannya. Ini bisa bersumbangsi bagi ilmu pengetahuan. Atau saya bikin dokumentasi ya. Nah, kira-kira berapa Ibu maunya, Bapak atau berapa Bapak maunya, kita sama-sama bernego di situ, kita sama mengajukan. Itu yang akan kita lakukan. Terus kedua, mengenai kenapa kemitraan nggak kami tulis in kind atau in cash itu. Tapi kalau misalkan ditulis, kami senang sekali bisa 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 apa namanya, bisa menjadi salah satu penilaian kami. Ya karena kadang-kadang ada mitra jingjing Mas Obi, Kang Obi. Jadi mitra jingjing itu ya mitra diajak-ajak sama dosennya gitu ya, kita buat gitu terus sama-sama gitu ya. Terus buat kami supaya tidak melewati masa basa-basi itu ya, kalau misalkan dia memang mitra yang kuat, mitra yang luar biasa ya hayu gitu. Nggak perlu mikirin in kind atau in cash gitu ya. Sama-sama kita punya masalah, sama-sama kita selesaikan masalahnya. Seperti itu sebenarnya Kang Obi. Nah, kalau anggaran, kami rasa, saya juga kaget Bapak Ibu, kok di DAPT dan di DAPL nggak ada anggaran ya. Kalau kami bisa dicek ke teman-teman di Mas Doni, Sahat, Pak Aulia juga tahu, yang di sekolah vokasi, Pak Pria juga tahu, kami selalu menyertakan dana operasional. Karena Iya, iya. kami tahu ini program pasti memakan waktu dari Bapak Ibu semuanya, jadi tentunya untuk menjaga keberlangsungan program ya harus ada insentifnya gitu. Enggak, kalau dari kami itu Kang Obi. Iya, makasih Pak Yogi. Jadi yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, jadi memang skema LPDP itu kan macam-macam ya Pak Yogi ya. Kalau yang Rispro LPDP kompetisi, invitasi, kemudian yang vokasi itu memang ada BLP-nya, termasuk yang Yukicis juga kan ada BLP-nya ya, biaya langsung personil. Dan itu persis sama pagunya Pak Yogi. Ketua harus 3,6, anggota 2,4 dan seterusnya gitu. Namun kalau yang RIM ini sama DAPT memang itu pure untuk riset gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan apa namanya, kalau ada keputusan dari Pak Direktur, dari Pak Yudi, siapa tahu ada insight dari Pak Yudi gitu. Oh iya, boleh kalau untuk yang DAPT, karena DAPT itu sistemnya seperti block grant bukan kompetisi seperti ini ya. Seperti itu ya Pak Direktur ya, Pak Sugeng ya, yang Betul-betul ya ya, yang ingin betul. disampaikan seperti itu ya Prof. Seperti itu sih Pak Yogi. Karena DAPT itu sifatnya block grant ke top 7 universities in Indonesia gitu Pak Yogi. Ya, kalau ini kan kompetisi. Dan itu juga nih Pak Joki ini memang tergantung PMO masing-masing ya. Nah, jadi ada beberapa yang Betul. PMO yang oh ini nggak usah itu cuma untuk riset, jadi nggak usah ada untuk honornya atau yang akun 51. Tetapi ada beberapa yang oh ini harus ada yang terkait dengan biaya langsung personil. Nah itu kebijakan masing-masing PMO. Jadi itu memang dipersilakan. Tapi yang jelas kalau ataupun misalnya ada beberapa yang rangkap ya. Kalau terkait dengan insentif ya, kalau memang belum pernah ada yang dapat insentif, saya yakin kalau program ini boleh untuk diikuti karena memang tidak ada insentif yang terkait dengan honor tadi. Heeh. Ya jadi tidak ada double lah yang terima honor ini. Tapi kalau teman-teman misalnya mendapatkan pendanaan yang misalnya LPDP, Rispro, kemudian juga mendapatkan yang investasi, begitu juga yang kemarin ada UKICIS, nah itu memang tidak boleh ya, harus milih salah Ya, satu ya. betul. Begitu. Iya, makasih Prof. Sugeng atas tambahan dan penekanannya. Baik, selanjutnya Bu Erviani, saya persilakan Bu. Tadi di chat Baik, ya, mohon baik, disampaikan terima langsung juga kasih Bu. Pak Silakan Bu. Obi. Ya, Terima monggo, kasih. monggo. Pertanyaannya simpel sih untuk tim ya. Tadi kan disebutkan bahwa sebelumnya sudah ada penelitian untuk yang vokasi.
Nah, apakah di kegiatan ini spesial ketua timnya harus non-vokasi atau boleh vokasi juga? Kemudian anggota timnya apakah, masih boleh juga yang, vokasi? Itu Pak Yogi pertanyaannya itu, melibatkan vokasi. Ya, silakan Pak. Iya, atau dulu Ibu, ini mah bebas Ibu, ketua timnya bisa dari nggak perlu dari vokasi, atau kalau misalkan vokasi, teman-teman vokasi mengajukan isinya vokasi semua ya mangga gitu ya, tapi lebih bagus kalau misalkan tapi dari berbagai latar belakang ya, keilmuan tidak bisa sama gitu ya. Atau misalkan vokasi dengan teman-teman di apa namanya, di fakultas lain juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada ikatan Ibu. Ini Bebas buat ya, semuanya Pak? Bebas? bebas. Kami Ah, cukup terikat sama vokasi karena memang sebelumnya kami 5 tahun di vokasi, jadi seperti itu oke, mungkin baik. apa namanya, muka saya udah vokasi kali Bu, jadi gitu. Jadi Nuhun, bebas Bapak. sebenarnya Bu. Enggak. Nuhun. Ya, baik, makasih Pak Yogi. Selanjutnya ini ada punten Pak Made, bentar dulu ya Pak Made. Ada chat dulu nih Pak, izin bertanya jika tim pengusul dari BRIN, anggota penelitinya Pak Yogi boleh nggak? BRIN, anggota peneliti. Narasumber aja Pak, Oke, narasumber aja, baik. Narasumber narasumber ya nanti, Bu Siti. narasumber kayak gitu. Ya, baik. Sebaiknya berarti anggota emang harus dari perguruan tinggi ya. Iya, Baik, ada teman. silakan Prof Made. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Obi dan juga Mas Yogi. Saya ingin bertanya, usulan proposal itu harus untuk setahun atau boleh multi years? Terima kasih. Oke, very good. Saya juga mau menanyakan yang itu, Prof. Made. Tadi soalnya Iya, disinggung kalau misalkan tahun pertama bagus hasilnya bisa lanjut gitu. Nah, itu pertanyaan bagus juga. Bisa sekalian 2 tahun kah mengajukan atau kok 1 tahun 1 tahun? Bagaimana Pak Yogi? iya, turun Pak Made, terima kasih. Sebenarnya kami ini canggung di PMU untuk menulis multi-year. Itu pertama, kami mohon maaf karena kami Ya. merasa beberapa tahun ini kami butuh menunjukkan kepada grantor kita LPDP ini loh, Oke. kita udah ada dampak seperti ini. Jadi kalau kami memang waktu kami berdiskusi sama ENOL gitu ya, European Network of Living Lab, dengan teman-teman di NL Knowledge gitu ya, wah ini berat katanya kalau misalkan 1 tahun, tapi kami juga Ya. harus jaga dulu supaya grantor itu ngerasa oh ada hasilnya, makanya kami tidak langsung mencantumkan multi-year. Tapi dalam perjalanan ya nanti Pak Made bisa memasukkan misalkan dalam template itu gitu ya, misalkan kan ada PDF masuknya, nanti Prof Made masukin gitu ya, tahapan Prof Made selama 3 tahun. Tahun pertama Prof Made mengajukan apa sama kami gitu, sampai titik mana, outputnya apa, outcome-nya kira-kira apa gitu. Terus kami lihat, oh oke, itu akan kami masukkan terlebih dahulu kepada prioritas tahun berikutnya. Nanti kami cek apakah Prof Made dan timnya itu pertama mengisi terus iterasi gitu, kami baca gitu. Oh oke, keuangannya juga apa namanya, responsif gitu ya, sama-sama bisa itu. Oh oke, kita bisa melanjutkan di tahun kedua seperti. Tapi tahun kedua itu tergantung apakah peningkatan skalabilitas atau pendalaman lagi. Nah kami berharap ini peningkatan skalabilitas dari apa yang sudah Pak Made ajukan seperti itu. Kayak gitu sih Pak, Mas Abi. Baik, Ya, terima kasih. clear sih. Clear ya Mangga. Pak Prof. Made Ya, ya. jelas. Makasih. Ya, baik, makasih Pak Yogi. Silakan Bapak Ibu, ini pumpung Boleh pakarnya boleh izin datang loh ke bertanya Pak Bogor. Obi Siapa ini punten? Bu. dengan Ibu Yuni? Oh, Ya, silakan Bu Yuni, silakan. Punten, tidak Iya, raise hand terima soalnya. kasih Silakan Pak Bu. Obi. Ya, saya ingin menanyakan kembali pernyataan Profesor Sugeng tadi terkait peserta DAPT, apakah memungkinkan untuk digabungkan gitu dengan ini misalnya gitu, karena DAPT itu memang tidak ada honor, namun sebetulnya misalnya dari segi objek penelitiannya itu sangat-sangat potensial untuk dikembangkan multi years misalnya, tapi karena biasa kita Pak ya kalau mengajukan ya apa yang ada dulu gitu ya, nanti masalah honor belakangan. Namun alhamdulillah diterima misalnya, namun sebetulnya apabila ini bisa digabungkan itu menjadi sangat bagus gitu. Nah, saya belum mendengar jawaban dari Bapak narasumber apakah boleh atau memang sudah skemanya yang berbeda. Seperti itu Pak Obi, terima kasih. Baik, makasih Bu Yuni. Ini perlu pertegas katanya Pak Yogi. Gimana Pak Yogi? Ya, aturan Bu Yuni, tadi saya jawab dulu ya versi sayanya gitu ya. Jadi kan sebenarnya Bapak Ibu ketahui ya, kalau di jatah kita semua itu ada 3 anggaran, DAP, dana abadi pendidikan gitu ya, itu biasanya digunakan beasiswa,
Sekarang digunakan oleh beasiswa banyaknya gitu, terus ada DAPT yang menjadi hak dari teman-teman di perguruan tinggi PTNBH yang mempunyai dana abadi padanan juga, terus ada DAPL. Nah kita tuh di DAPL Bapak Ibu, kita tuh DAPL Oke. sebenarnya ini jatah BRIN yang kita ambil gitu, atau diberikan keleluasan oleh BRIN untuk bisa kita gunakan gitu, sama-sama bisa Oke. kita gunakan. Nah dari DAPL ini sebenarnya satu kas kan ya Ibu ya, satu kas ya. Iya. Nah, kami sedang ingin menanyakan karena kami, mohon maaf, kami baru tahu nih ada kasus ini nih gitu. Iya. Kami ketika DAPT, ibu juga dapat anggaran insentif dan lain-lainnya gitu. Hah? Iya. Anggota boleh? Coba Ira, coba ini Bu dari teman PIC-nya. Baru ada kabar dari dia teman. Baik, Semoga kita ya. kabar baik, Pak. Ya, semoga ada kabar baik ya Bu Yuni ya. Iya betul, Pak. Bapak Ibu Terima semua. kasih atas Iya, kesempatannya. Jadi kan iya, kami ini mengacu kepada Juknis ya, Bapak Ibu gitu. Nah, di iya, Juknis itu kan tercantumnya adalah ketua tim riset tidak diperkenankan merangkap sebagai ketua tim pada skema riset betul. pendanaan LPDP lainnya dalam LPDP, tahun yang sama, seperti itu. Baik. betul. Jadi artinya tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur kalau menjadi anggota. mengkoordinasikan kegiatan ini ya. Punten Ya. ada yang bocor ini. Silakan lanjut, Ya, Bu artinya Ira. di Juknis tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur kalau itu sebagai anggota. Kalau menjadi ketua tim, memang di situ di Juknis di state secara jelas bahwa ketika mereka mendapatkan atau diberi tanggung jawab sebagai ketua juga di program LPDP, penggunaan pendanaan LPDP pada tahun yang sama, maka tidak diperkenankan. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya sedang paralel memastikan dengan teman-teman LPDP, tetapi tadi memang teman-teman LPDP sempat membalas disesuaikan dengan juknisnya gitu. Kalau apakah di Oke. juknisnya itu ketua saja atau dengan satu anggota tim full seperti itu. Nah, saya barusan cek di juknis kami isinya adalah ketua tim periset. Seperti itu sih, Pak Oh, Obi. ketua tim saja Bu Ira, yang tidak Ya, boleh ya, sama anggota mungkin ya. boleh. Ya, karena teman-teman LPDP tadi terakhir membalas chat saya ketika saya tanya disesuaikan dengan juknis, isi dalam juknis itu Oke. siapa yang tidak boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira, Pak Yogi. Sama. Oke, sudah jelas ya Bu Yuni. Sudah, Pak. Ini Pak Made mau tanya lagi, silakan Pak Made. Ya, saya penasaran tadi jawaban yang terakhir. Jadi kalau kami sudah mendapatkan dana penelitian DAPT yang kemarin ya Pak Obi ya, walaupun nilainya kan kecil, misalnya skema Dudi, misalnya atau skema IRN, berarti sebagai Betul, ketua, betul. apakah di sini tidak boleh gitu mengajukan lagi proposal dengan tema yang ini? Ini kan beda tema sebenarnya. Ya, kalau tadi jawaban dari Bu Ira, itu harus cek juknisnya. Nah, juknis di Bestari ini, klausalnya adalah ketua peneliti itu tidak diperbolehkan mengajukan kembali jika mendapatkan pendanaan dari LPDP, gitu. Namun kalau untuk anggota boleh, gitu. Seperti itu ya Bu Ira ya? Ketuanya paling tidak mungkin berbeda, Pak Obi ya. Ya, saya Iya, akan bacakan ketuanya di juknis berbeda. kami itu ketua tim riset tidak diperkenankan merangkap sebagai ketua tim pada skema riset pendanaan LPDP lainnya dalam tahun yang sama. Jadi Iya. ketua tim untuk program Bestari ini tidak boleh merangkap sebagai ketua tim ketika yang bersangkutan sudah menjadi ketua tim pada skema pendanaan LPDP lainnya, terlepas mereka ada biaya langsung personil atau tidak, seperti itu. Jadi Oh, I see. tadi kan di teman-teman LPDP menegaskannya kan sesuai juknis isinya apa, seperti itu. Ya. Bu Ira boleh usul nggak Bu Ira? Ini kan hanya usulan ya. Oh iya, Bapak, silakan. Untuk kami di IPB, pemainnya itu saja biasanya gitu loh. Artinya orang-orang yang rajin mengajukan proposal itu saja gitu loh. Kan sayang gara-gara dia sudah terima dana Dudi yang kecil hanya 40 juta, dia punya peluang untuk mengajukan proposal ini dan dijamin proposal mereka akan bagus gitu loh. Karena mereka memang orang ya itu saja gitu ya. Saya khawatir aja tidak pelamarnya itu kurang gitu karena ada pembatasan tadi gitu. Itu aja mohon dipertimbangkan aja. Kan biasanya gini, kalau kita ingin pekerjaan itu cepat selesai, kasihlah kepada orang yang sibuk gitu loh. Kalau kasih kepada orang yang santai malah nggak selesai. Kan Ditukar aja ada- Bapak, ditukar aja yang ketua jadi anggota jadi ketua, boleh kan gitu.
Ya, silakan Mas Yogi mungkin. Ya Bapak, jadi ini lagi ya Pak ya, ya pastilah banyak teman-teman IPB yang luar biasa ya melakukan penelitian tapi masih malu-malu aja gitu. Eh, Masih malu-malu gitu ya. Ini kan terbuka ya Bapak Ibu ya. Kami suka dapat banyak kok dari IPB ya, Ra, ya. Masih banyak dapat IPB dan luar biasa. Apalagi Living Lab ini kan sebenarnya IPB banget ya. Harusnya IPB banyak sekali gitu. Bahkan kalau ngomong Living Lab di kepala saya itu IPB banget gitu. Eh, Ya tadi solusinya begitu kayak kata Bu Esti. Ya berganti peran aja Pak. Asal judulnya berbeda. Berganti peran aja. Kalau Bapak ketua di DAPT, di sini Bapak anggota gitu. Atau di sana, kalau di kami kan biasanya begini Pak. Ini terjadi di IPB. Maaf ya Pak Aulia dan Mas Doni ya. Ini kebetulan kedua-duanya ada di sini nih. Waktu itu pertamanya itu Pak Aulia ketuanya. Ya betul ya. Ketuanya Pak Aulia waktu melakukan konsorsium. Nanti bisa dikonfirmasi. Tapi dalam perjalanannya Pak Aulia itu sekolah lagi atau penelitian saya lupa. Kemudian diganti oleh Pak Doni. Kalau di skema riset kami memungkinkan pergantian ketua dalam perjalanan. Tapi jangan jangan setiap bulan ya Ibu ya, sekali aja gitu diganti. Akhirnya Pak Doni yang ganti dan itu memungkinkan. Dan kami berargumen kepada LPDP apa yang menjadi argumen Pak Aulia terhadap kami gitu. Dan karena kami akan ditanya kok mengizinkan gitu perubahan ini gitu. Ya kami menyampaikan karena supaya riset ini berjalan, dan Pak Doni juga kami lihat punya kapasitas, berhak atau cocok untuk bisa menggantikan Pak Aulia. Dan ini didasari oleh konsensus dari para anggota dan secara keilmuan masuk gitu. Dan diterima oleh LPDP bisa berganti ketuanya seperti itu. Jadi sangat memungkinkan kalau kalau di kami di skema kami itu sangat memungkinkan. Saya Iya, tidak iya. mengajarkan Bapak untuk mengganti skema di APT ya. Iya, Tapi betul, kalau di betul. kami sangat memungkinkan itu berjalan. Ada Iya, pergantian itu. Jangankan orang Pak, rekening ganti aja bisa di kami lakukan. Ya, Ra, ya. iya. Jangan Jadi dalam ini perjalanan mungkin rekening bank ganti. Boleh Seperti itu. Pak, bisa boleh menjawab saya pertanyaan Pak berpendapat ya. Mustarudin. Oh, ya, silakan, Boleh. silakan, Nah, silakan. jadi Punten, begini, Pak. begini Pak Yogi. Jadi apa namanya? Kalau dari apa yang pengalaman yang sudah itu ya, itu yang paling penting adalah terkait dengan honor ya. Dengan honor. Jadi kalau misalnya katakanlah double begitu, honornya diminta pilih salah satu. Nah, tetapi riset yang ada itu tetap berjalan ya, yang terkait dengan pendanaan LPDP begitu. Ya, karena nanti begini, karena sebenarnya kan riset yang ada itu kan melekat pada rekam jejak ya. Nah, sehingga kalau diganti itu sebenarnya itu apa namanya? eh eh, Sebenarnya tidak tidak apa menggambarkan rekam jejak daripada riset yang dijalankan itu. Ya, kalau misalnya katakanlah misalnya diganti, kalau anggotanya mungkin rekam jejak yang sama baik, tapi ada berapa kalau misalnya rekam jejaknya itu misalnya beda begitu ya, itu secara apa ya? Secara substansi yang ada ini eh, untuk sampai selesai untuk mendapatkan output itu mungkin tidak semudah kalau misalnya katakanlah yang punya rekam jejak begitu. Nah, sehingga kalau saya baca tadi yang Pak Yogi sampaikan tadi itu kan terkait dengan insentif ya, yang tidak boleh tadi itu. Ya, insentif itu. Nah, kalau membaca yang poin G atau H tadi itu insentif. Bukan bukan artinya tidak boleh itu enggak, tapi terkait dengan insentifnya begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya mungkin saya menambahkan Bapak Ibu ketika ada pergantian memang ada surat dari apa namanya surat mengetahui dari LPPM atau SPMI kalau di program yang bersama vokasi biasanya SPMI yang memberikan kepada kami surat rekomendasi pergantian ketua seperti itu. Ya, Enggak baik. Pak Obi? Makasih Pak Yogi paparannya. Jadi intinya sih kalau kita mau mengajukan aja ya Pak Yogi ya. Iya, Kalau misalkan lolos kayak tadi case-nya, misalkan Pak Aulia tadi kan diganti iya, oleh anggotanya yang iya, mungkin track record-nya ya sama-sama lah, iya, satu lewat 11-12 lah iya, gitu ya Pak iya, betul. Yogi. Jadi seperti itu. Seperti itu. Pak Madi masih ada yang Ya, ingin dikatakan Pak? saya hanya ingin menegaskan, saya setuju dengan Prof. Sugeng tadi ya. Eh, itu kan tidak mudah kita terus mengalihkan kepada anggota gitu ya, karena masalah track record. Ya, belum tentu persis sama gitu. Bukannya kita ini ya memindahkan orang lain, karena setiap orang kan pasti punya dan ingin membangun track recordnya sendiri, tidak mudah dipindah-pindahkan gitu. Jadi Ya, kalau menurut saya yang penting tidak double
funding sebenarnya gitu. Misalnya kan Ya. honor, jelas-jelas di DAPT yang apa skema yang kemarin itu tidak ada honor gitu. Menurut saya, logika saya, ya ini ya mestinya boleh gitu. Yang penting kan honornya yang tidak tidak boleh 2 kali gitu. Kalau menurut saya mengalih-alihkan apa namanya kepakaran itu tidak mudah gitu ya, kan menyangkut track record ya, kalau terjadi apa-apa nanti kan kasihan juga gitu ya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made. Ya, tapi memang konsentrasinya juga Pak, kalau misalkan tiba-tiba mengetuai 2 riset yang sama-sama berjalan di tahun yang sama gitu ya, ini perlu dipertimbangkan juga apa namanya keluangan waktunya gitu kan, terus kemungkinan konsentrasinya juga harus dipertimbangkan. Seperti itu mungkin Pak Made yang menjadi alasan. Tapi kami akan mengecek dan terima kasih sekali. Jadi kami tahu bahwa di DAPT itu tidak ada Tidak ada biaya komponen honor, Pak. operasional. Dan nanti kami Honor. bisa berkomunikasi dengan LPDP kalau Iya. case-nya begini seperti apa gitu. Iya, boleh Pak, minta dibantu ya Pak Atau gini Yogi ya. Pak Obi, boleh dibuka tadi yang disampaikan Pak Yogi yang terkait dengan apa yang tidak boleh tadi itu. Itu kan ada itu kalau nggak salah tadi, nggak boleh beli tanah, nggak boleh yang, nah itu dan seterusnya begitu. Nah itu kan ada itu yang terkait dengan insentif tadi. Mungkin bisa dibuka lagi sebentar. Ira, Yang Ira. terkait dengan PPT itu. Di Mbak Ira ya. Ah, Mbak Ira bisa share Mbak Ira. sebentar biar ini. Seru nih, kalau di IPB seru Pak Yogi. Iya, ya. Semangat ini, kalau IPB itu dosen-dosennya Pak Yogi. Nah itu coba yang di situ. Yang tidak boleh, yang tidak boleh. Ya kan di situ kan. Nah ini yang nomor 6, pembayaran insentif bagi ketua tim yang telah mendapat insentif dari sumber pendanaan LPD. Jadi yang terkait dengan ini, dengan apa insentif untuk ini. Jadi insentif itu terkait dengan honor ya. Jadi kalau di luar itu boleh begitu. Kalau lihat dari sini lah ya, yang poin nomor apa namanya? Nomor 6 Iya, dan 7 itu. saya juga begitu menafsirkannya Prof. Sugeng, benar itu ya benar. Ya. Saya Jadi coba cek ya Pak, untuk kepastiannya ke teman-teman LPDP ya Pak ya, untuk dapat ininya. Karena mungkin teman-teman LPDP juga belum apa namanya, mungkin belum terinformasikan lebih lanjut ya. Nanti saya coba cek. Atau saya coba cek sekarang, Ira coba dipandu dulu ya. Mas Obi saya coba cek dulu ya. Nggak tahu bisa buat keputusan cepat atau enggak, tapi saya coba telepon dulu. Nggak apa-apa. Mas Nggak Obi harus cepat, didampingi nggak sama apa-apa. Mbak Ira dulu ya, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu saya izin ya. siap Pak Yogi, siap. Punten Mbak Nggak Ira harus. ya. Maaf Pak Obi. Punten Mbak Ira, Silakan kalau kita Bapak. lanjutkan membaca nomor 7 juga jelas itu. Coba ada poin 7 itu. Nomor 7, apabila ketua tim kerja merupakan penerima pendanaan RISPRO, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi sampai berakhirnya kontrak pendanaan RISPRO LPDP. Jadi RISPRO tuh Pak, yang lainnya kan bukan RISPRO, yang kemarin kita terima kan bukan RISPRO. Iya. Ya, mungkin seperti itu sih Mbak Ira, karena memang yang dapat di APT kan 7 PTNBH ya, dan sepertinya juga gimana ya Prof. Sugeng ya, LPDP, karena sistem DAPT itu tidak dilaporkan melalui RISPRO gitu kan Prof. Sugeng ya. Beda seperti RISPRO kompetisi invitasi gitu Mbak Ira. Kalau RISPRO invitasi kompetisi itu kan harus sistem Oh, sekalian saya bertanya juga nih Mbak Ira, nanti ke depan apakah kalau ini keterima nih Bestari, apakah nanti pelaporannya juga melalui RISPRO? Iya, Pasti itu, laporan pasti. kami Betul Pasti kan? RISPRO. Nah, kalau Pasti. selalu DAPT itu RISPRO. tidak melalui RISPRO Mbak Ira. Kalau DAPT tidak melalui RISPRO. Karena memang tidak ada komponen yang persis sama BLP harus 30%, BLNP sekian persen, dan BTL 5%. Karena di DAPT itu tidak ada komponen-komponen seperti itu sih Mbak Ira. Baik, nanti kami akan coba diskusi lagi dengan LPDP Bapak Ibu, tetapi untuk saat ini memang kami mengacunya adalah pada juknis yang sudah disahkan dan sudah kami sebarkan juga ke seluruh Indonesia. Jadi untuk pengusuran EOI ini mohon bisa mengikuti juknis terlebih dahulu karena kita akan mengacu ke situ. Seandainya nanti ada pengembangan kebijakan segala macam, tentu itu membutuhkan waktu dan mungkin itu akan dilakukan untuk skema selanjutnya nanti seperti itu. Ya.
Jadi Mbak Ira saya tambahkan. Jadi Mbak Ira, existing yang sudah ada yang selama ini dengan LPDP ya, misalnya teman-teman dapat Eris Pro atau yang investasi itu ya, itu diminta ini apa namanya, tetap jalan riset yang ada tetap jalan ya, terkait itu diminta untuk salah satu aja terkait dengan komponen honor. Bukan berarti nggak boleh jalan, nggak, tetap boleh jalan, tetapi honornya itu yang tidak boleh. Jadi harus milih salah satu. Di skema di judul apa yang keduanya dapat itu ya, itu diminta untuk milih salah satu. Tetapi bukan bukan risetnya yang artinya tidak boleh, tetapi hanya terkait dengan komponen insentif begitu, seperti yang poin 6 dan 7 tadi begitu. Begitu. Betul, Pak. Betul, betul. Nah, Jadi nah, pada riset berdikari yang dengan tim-tim vokasi itu memang ada beberapa anggota tim yang rangkap di dua penelitian. Jadi yang satu sama-sama dua-duanya menjadi anggota gitu. Kebetulan si Bapak ini di riset satunya menjadi anggota, di riset satunya lagi juga menjadi anggota, tetapi dia memilih betul. mengambil insentif untuk yang riset yang satunya, yang satunya Ya, lagi betul, artinya betul, beliau ya ikut tapi tidak mendapatkan honor dari 30% itu betul, seperti itu. Itu betul, sudah betul, sudah clear dan kami betul. juga sudah berpengalaman untuk mengalami hal tersebut gitu. Heeh. Namun untuk yang Bestari ini memang tadi yang kami tekankan di Cuktis khususnya adalah untuk ketuanya saja karena Wow. kami waktu kami menyusun ini bersama eh, tim pakar seperti itu, rasanya memang program ini kan cukup kompleks dan kami tentu pengennya ini Bapak Ibu Ketua tim khususnya bisa fokus seperti itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangannya tuh ketika menjadi ketua itu tadi Pak gitu. Tapi kalau misalkan yang satu ketua yang satu anggota atau dua-duanya anggota itu rasanya sangat terbuka untuk skema riset Bestari. Seperti itu mungkin Pak jawaban yang bisa Ya. saya jelaskan soalnya. Moga-moga nanti kita tunggu, karena yang menjadi PM ini kan Pak Jogi sama Mbak Ira kan, jadi kita kita tunggu kabarnya begitu ya. Ya, Karena ya. nanti kalau ada apa-apa terkait dengan pemeriksaan BPK, Irjen dan lain-lain itu kan nanti kan sama Pak Jogi sama Mbak Ira ya. Jadi kita ikut nurut apa yang menjadi keputusan kebijakannya begitu. Betul Pak. Ya. Boleh nyambung, Pak? Boleh Pak, silakan. Ya, Ya, silakan Pak Budi. keberuntungan kami sebagai dosen kan kami punya banyak tangan ya. Jadi mau jadi ketua lebih dari satu pun kami punya mahasiswa, ada S3, S2, S1 itu semua juga kepanjangan tangan dari dosen sebenarnya, dari ketua peneliti. Jadi dalam konteks untuk di perguruan tinggi itu kelihatannya sumber daya manusia tidak menjadi masalah. Saya nggak tahu kalau di pusat studi yang lain, tapi kalau di kami yang saya rasakan yang penting ketua peneliti bisa memanage dengan baik itu bisa beberapa penelitian sehingga jalan. Itu pengalaman saya, mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, karena program kami kan ini ya Pak nasional ya Pak ya. Jadi memang kami harus bisa ya saya sih yakin gitu. Kalau apalagi dosen-dosen IPB Pak, saya juga kebetulan kan alumni ya. Jadi saya juga sangat tahu sekali gitu bahwa dosen di IPB itu hebat-hebat gitu. Namun ya itu tadi karena pertimbangan kami waktu seingat saya pribadi gitu waktu saat menyusun program ini bersama beberapa tim pakar gitu ya memang dan pengalaman kami mengelola riset-riset sebelumnya bersama LPDP itu dan hasil evaluasi kami bersama LPDP memang ketua tim itu kan salah satu ini ya Pak ya ujung tombak dalam keberhasilan suatu riset gitu. Jadi memang kemarin tuh ada concern bahwa karena kami ingin sangat maksimal di Bestari ini, jadi akhirnya kami pengen siapapun yang menjadi ketua itu fokus gitu. Tetapi kalau misalkan menjadi anggota di riset lainnya, kami buka kesempatan itu makanya terstate di Juknis seperti yang saat ini sudah beredar di Juknis seperti itu. Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Ira dari Pak Ervizal. Silakan Pak Ervizal. Silakan. Makasih Pak Obi. Bu Ira kapan ya LPDP kasih blogren ke IPB ya? Kapan LPDP ngasih blog grant ke IPB? Blogren aja. Jadi kita lebih 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 bagus apa menyatukannya itu di IPB ya. Jadi blogren aja lebih langsung ya. Hasil itu lebih lebih saya kira itu lebih efisien ya. Dan itu akan bisa berkelanjutan ya. Ya kalau dikelola secara sentralisasi ini sepertinya ya
ya mungkin itulah mungkin pengalaman kita kawan-kawan semua tuh kita rasakan lah. Mau sampaikan ke Pak Purbaya ya. Terima kasih. Baik Pak, tapi kayaknya kalau ke Pak Purbaya saya juga nggak. Nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman kami di LPDP ya Pak ya. Masukannya. Ya, terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Mbak Ada Ira ini ada permintaan dari Bu. Prof. Ervizal itu yang terkait dengan block grant sebenarnya kalau pendananya LPDP sudah ada ya. Yang kemarin tuh DAPT itu block grant itu. Jadi ada 35 miliar yang diberikan kepada 7 perguruan tinggi ya. Di antaranya adalah IPB ya. Tapi memang skema yang ada itu memang sudah dibuat oleh Dikti-Saintek sehingga kita memang tidak bisa apa ya, artinya harus berdasarkan panduan yang sudah ada sehingga kita nggak bisa lagi buat yang dulu seperti Rina, Rika ya dan yang lain lah yang memudahkan Bapak Ibu semua. Kalau sekarang memang semua sudah ada persyaratannya, harus keluarannya berapa, Q1 ya, kemudian juga harus top tier itu semua itu sudah ini ya. Itu blok grant sebenarnya, tapi memang panduannya itu sudah diturunkan dan itu harus diikuti ya gitu ya. Itu sebagai tambahan. Baik, baik, terima kasih. Terima kasih. Paling ini aja Mbak Ira sedikit. Jadi nanti teman-teman yang sudah ada tuh apply ya. Nanti kalau katakanlah lolos baru nanti apa ya artinya dialihkan kepada ini kepada anggota begitu. Baik, kasih. Mungkin ada lagi Pak Obi? Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada permintaan dari Bu Ika untuk di-share kembali Bu link yang untuk gabung di WAG Bestari katanya Bu Ira. Di chat, ada di chat. Baik. Oh, link berarti yang atas tadi saya copy lagi aja ya. Iya betul, Bu Ira. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dari peserta? Pak Obi, Sepertinya kalau ya, panduannya silakan. sudah ada belum Pak? Panduan Bu Ira, silakan Bu Ira. Ada Ibu. Supaya kita lebih mempermudah. Jadi kami adanya Juknis Bapak Ibu, tapi Juknis itu insya Allah sudah lengkap. Jadi silakan bisa diakses di chat saya sudah sematkan itu ada materi semesta nomor 3 dan Bapak Ibu juga bisa mengunduh sendiri di laman semesta seperti itu. Di situ ada Bestari Saintek, Juknisnya di situ, kemudian contoh-contoh dari dokumen EOI-nya juga ada di situ. Seperti itu Ibu. Oke. Mohon Pak Obi itu diituin Pak, karena kita nanti bisa bertanya lagi karena ini banyak banget ya saya ininya. Siap-siap. Nanti kita kirim ke grup skematik juga Bapak Iya, Ibu. mungkin di grup Insyaallah. ketua peneliti ya. Jadi kita lebih Iya. mempermudah kalau ingin mengetahui sampai sejauh mana ini apa namanya untuk Bestari ini kita bisa masuk atau tidak. Jadi kita bisa pelajari satu persatu mungkin. Terima kasih Pak Obi, Ibu Sama-sama. Ria. Baik. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya. Tadi sih saya buka yang dikirimkan oleh Bu Ira cukup komprehensif ya. Ada contoh dan format EOI juga, contoh living lab juga ada di dalamnya ya Bu Ira ya. Kemudian petunjuk pengisian EOI juga ada ya seperti itu. Jadi kami tunggu nih Bapak Ibu untuk mengirimkan EOI paling lambat tanggal berapa? 15 November ya Bu Ira ya. 15 November. Melalui link semesta ya Bapak Ibu ya. Betul, nanti Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu, diikuti saja, diisi. Kalau dosen nanti akan diminta untuk masukkan NIDN atau MUPTK. Nah, kalau misalkan Temdik, tidak ada ketentuan Temdik itu ASN dan tidak, karena Temdik hanya diminta untuk NIK saja. Gitu. Oke, sip. Baik, dari izin Pak bertanya Yogi. Oh, masih ada. Silakan, sedikit silakan. lagi. Ya, Tersedia WA grup semesta. Kalau kita ikut join grup bisa bertanya banyak hal di sana ya, Bu Ira, Pak Obi. Bisa Ibu. Di situ sementara sudah ada 800 anggota yang sudah masuk di situ dan kami sudah menyediakan admin-admin yang secara kami upayakan secara maksimal melayani pertanyaan-pertanyaan. 24 jam. Terima kasih. Pak, itu ada jamnya Pak. Oh, ada jamnya.
Oh ya bagus bagus. Jangan 24 jam lah. Ya DRI juga janganlah 24 jam. Kasihan teman-teman nanti sakit lagi. Oke, nah ini Pak Yogi sepertinya udah selesai nih menelpon. Silakan Pak Yogi. Ada ini nggak? Ada yang perlu disampaikan Pak Yogi? Ya, Pak Obi, Pak Sugeng, saya jadi diceramahin ya sama LPDP nih Bapak Ibu. Ya, pertama eh, tadi saya sudah sempat diskusi dan saya menyampaikan kemungkinan-kemungkinannya. Terus teman-teman LPDP menyampaikan bahwa memang tidak sekedar insentif jadi pertimbangannya, tapi konsentrasi Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan betul kata Pak Made, tentunya susah untuk membagi kepakaran ya bila diganti. Tentunya ini jadi pertimbangan kami, seperti kami sampaikan, ini akan kami iterasi ya. Saya juga nggak bisa berdiskusi, berargumen terlalu banyak dengan teman-teman LPDP gitu ya. Karena memang sudah terikat di juknisnya. Jadi satu memang soal insentif yang nggak boleh berbarengan. Yang kedua adalah supaya masing-masing fokus. Maka saya tadi disampaikan berapa besar anggarannya dikelola LPDP, dikelola oleh IPB, UI, ITB dari dana DAPP. Jadi itu yang kemudian teman-teman LPDP meminta untuk, karena itu walaupun tagihannya bukan walaupun ya tagihannya adalah publikasi, tapi kan itu tim tinggi semua ya, jadi butuh konsentrasi yang lebih dalam melaksanakan itu. Saya tidak berargumen lebih panjang gitu ya, karena memang sudah terikat di juknis. Tapi nanti di tahun-tahun berikutnya kami nggak lama kok, nanti Maret akan ada luncuran lagi. Kami berharap itu bisa dimasukkan jadi bahan pertimbangan oleh teman-teman LPDP seperti itu. Jadi sementara kita di sini dulu Bapak Ibu gitu ya, tentunya ini yang bisa terbaik kami lakukan saat ini gitu ya. Tapi kami akan mencoba, karena sudah dapat pengalaman dari IPB, kita mencoba untuk membicarakan lebih lanjut dengan teman-teman LPDP. Seperti itu. Mungkin saya mohon maaf, Pak Obi. Baik, makasih Pak Yogi. Ini sudah clear saya pikir ya. Terima kasih banyak nih Pak Yogi sudah berusaha untuk mengontak LPDP juga ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga bisa Ya. tetap semangat nih Bapak Ibu IPB untuk mengajukan EOI, terutama bagi yang belum mendapatkan dana DAPT ataupun dana dari LPDP. Nah, bagi yang udah mendapatkan dana DAPT, monggo kalau misalkan mau mengajukan, mungkin nanti kalau saya keterima bisa switch ya, switch tadi yang disampaikan oleh Pak Yogi ya. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, ke Mbak Anin. Silakan Mbak Anin. Makasih Pak Yogi dan Mbak Ira. Ya, Bangga, baik. Mas Obi, Makasih terima Pak kasih. Yogi, Mbak Ira, makasih. Baik, terima kasih kepada Bangga, Pak bangga. Obi, Pak Yogi, dan juga Bu Ira yang telah menjadi narasumber dan moderator pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara siang hari ini. Izin kami sampaikan kembali untuk batas akhir EOI, yaitu pada tanggal 15 November 2025. Baik, Bapak dan Ibu, saya Anindita Putri, mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara pada siang hari ini. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Bapak Bapak Ibu, Ibu. Pak Terima kasih Pak Yogi, Sugeng. Bu Bangga, Ira. Pak Sugeng. Terima Terima kasih Pak kasih. Sugeng. Salam Iya, kenal. Luar biasa. makasih. Iya, apa Sehat-sehat. kabar? Terima kasih. Sehat-sehat. Bangga. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam.